Kloter pertama tiba di Jakarta, striker Jepang kirim ancaman. Dibuat kesal, media lokal Jepang bongkar badai cedera tim Samurai Biru. Situasi yang menguntungkan timnas Indonesia lawan Jepang. Skuad Garuda banjir dukungan. Erick Thohir pamerkan dana sponsor. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dibuat kesal, media lokal Jepang bongkar badai cedera tim Samurai Biru. Jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia, Jepang nampaknya sedang menghadapi situasi sulit di sektor bek tengah. Dalam hal ini media Jepang sponichi.co.jp mengungkapkan bahwa tim Samurai Biru mengalami krisis cedera di lini belakang, khususnya di posisi bek tengah yang bisa mempengaruhi kekuatan pertahanan. Krisis tersebut diawali oleh cedera tendon Achilles yang dialami oleh bek tengah andalan Jepang Shogo Tadiguchi saat membela klubnya. Pemain andalan Hajime Moriyasu ini kini terpaksa keluar dari skuad. Menariknya, cedera Tadiguchi semakin memperburuk situasi di lini belakang Jepang. Selain Tadiguchi, dua bek utama lainnya yaitu Takehiro Tomiyasu Arsenal dan Hiroki Ito dari Bayern Munich juga absen karena cedera. Kendati demikian, meski kekuatan lini belakang sedang goyah, laga melawan Jepang tetap menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda. Tim Samurai Biru tak hanya kuat di sektor pertahanan tapi juga dikenal memiliki serangan yang cukup tajam. Sehingga meski pertahanan mereka terganggu, Jepang tetap menjadi tim yang sulit untuk ditaklukkan. Kloter pertama tiba di Jakarta, striker Jepang kirim ancaman. Timnas Jepang akhirnya tiba di Indonesia setelah mengalami insiden horor. Awalnya tim Samurai Biru dijadwalkan berangkat dari Bandara Haneda pada Minggu pagi dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada sore hari. Namun demikian, pesawat yang mereka tumpangi mengalami masalah setelah lepas landas sehingga harus putar balik ke Bandara Haneda. Akibatnya kedatangan skuad Samurai Blue di Bandara Soekarno-Hatta terlambat menjadi Senin dini hari tadi. Kedatangan timnas Jepang terbagi dalam beberapa rombongan. Dalam rombongan pertama terlihat beberapa pemain seperti Yuto Nagatomo, Kosei Tadi, Horike Sakine, dan Kota Takai. Hal itu juga dikonfirmasi oleh salah satu staf timnas Jepang bernama Homa saat tiba di Bandara Suta. Dengan hadirnya kloter pertama timnas Jepang di Jakarta ini, maka sisa 23 pemain lainnya yang akan menyusul segera. 23 pemain Jepang yang tersisa seluruhnya adalah bermain di Eropa. Mereka pun akan menyusul langsung ke Jakarta lewat penerbangan dari negara masing-masing tempat mereka bermain. Satu hal yang pasti, Jepang sedikit tampil pincang lantaran striker andalan mereka Ayase Ueda tak dibawa karena cedera saat membela klubnya Feyenoord. Namun demikian, striker Jepang lain yakni Koki Ogawa berani menebar ancaman lewat statistik menterengnya di Liga Belanda. Penyerang NEC Nijmegen itu akan kembali bertemu Kelvin Verdong namun kini sebagai lawannya. Situasi yang menguntungkan timnas Indonesia lawan Jepang. Pertama, bergabungnya Kevin Dix. Kehadiran Kevin Dix membuat lini belakang Indonesia semakin sangar. Pemain berdarah Maluku itu akan melengkapi 3 karang tangguh dalam formasi 3-4-3 STY, yakni Bis Hilgers, JISS, Kevin Dix. Seperti Hilgers dan JISS, Kevin Dix juga kenyang pengalaman pertandingan di level atas Eropa termasuk Liga Champions. Adapun juga Sintayong memainkan Rizky Ridho, Kevin Dix bisa bermain sebagai bek kanan ataupun gelandang. Kedua, adaptasi cuaca. Sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Jakarta sudah mulai memasuki musim penghujan. Seiring terjadi cuaca yang panas semenyengat hingga siang hari, namun tiba-tiba hujan lebat mengguyur di sore harinya. Bagi sebagian besar pemain timnas Indonesia sudah terbiasa dengan cuaca seperti ini, namun tidak bagi skuad Jepang yang tentu akan dibuat kesal dengan kondisi tersebut.
Ketiga, dukungan penuh supporter. Skuad Merah Putih dipastikan akan mendapatkan dukungan penuh dari pemain ke-12 yang berada di tribun. Terlebih tiket laga kontra Jepang telah ludes terjual. Itu artinya Stadion GBK akan dipenuhi para supporter tanah air dengan beragam kreasi dan juga sorakan yang menggema. Hal itu tentu bisa menjadi teror tersendiri bagi Jepang. Terlebih Sinteyong sendiri juga telah menggandeng supporter Korea Selatan untuk memberikan dukungan kepada timnas Indonesia. Skuad Garuda banjir dukungan, Erick Thohir pamerkan dana sponsor. Di era kepemimpinan Erick Thohir, timnas Indonesia banjir sponsor. Beberapa perusahaan baik dari BUMN ataupun swasta sama-sama memberikan dukungan untuk timnas Indonesia. Uang yang masuk itu dikelola dengan baik oleh PSSI untuk semua level timnas Indonesia, baik itu junior, senior, dan timnas putri. Totalnya hampir 400 miliar rupiah didapatkan timnas Indonesia berkat dukungan penuh dari pihak-pihak luar. Menanggapi hal ini, Erick Thohir pun mengucapkan rasa terima kasihnya kepada dukungan dari beberapa pihak kepada tim Merah Putih. Di mana mantan Presiden Inter Milan ini mengaku belum melihat adanya kepercayaan penuh dari pihak sponsor kepada PSSI. Namun demikian ia senang dengan apa yang terjadi kepada tim Merah Putih. Oh, kata Pak Marcel hampir menyentuh 400 miliar rupiah. Ini jumlah yang luar biasa. Ini juga membuktikan bahwa PSSI bekerja secara profesional dan transparan. Pemerintah Indonesia senang, masyarakat juga senang, lalu sponsor dari pihak swasta pun senang. Demikianlah penjelasan dari Erick Thohir. Kendati demikian, kini tugas PSSI pun masih panjang. Federasi yang sempat mati suri itu wajib terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Merah Putih. Target terdekat bisa membawa timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Baik itu timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, timnas U20 Indonesia ke Piala Dunia U20 2025, dan timnas U17 Indonesia ke Piala Dunia U17 2025. Hal tersebut pun kembali ditegaskan oleh Erick Thohir bahwa sepak bola Indonesia tidak boleh hanya berkutat di level Asia Tenggara saja.